Hai Buciner, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Taken chapter pertama. Film ini menceritakan tentang seorang mantan agen CIA yang berjuang menyelamatkan putrinya yang diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai, ada seorang anak perempuan kecil yang sedang merayakan ulang tahunnya. Itu adalah mimpi dari seorang pria yang tertidur di ruang tamu. Pria itu bernama Brian. Brian mendatangi sebuah tempat untuk membeli sebuah kado buat seseorang. Dia mendatangi pesta ulang tahun anaknya yang bernama Kim. Dia disambut oleh anaknya. Brian memberikan alat karaoke pada Kim sebagai kado. Brian telah bercerai dengan ibunya Kim. Brian mencetak foto. Kemudian dia memasang foto Kim yang berulang tahun pada album fotonya. Dia memandanginya dengan penuh rasa kasih sayang. Teman-teman Brian datang ke rumahnya. Mereka makan bersama. Mereka asik mengobrol dan menemani Brian. Brian bertugas sebagai tim keamanan seorang penyanyi. Brian mencoba memperkenalkan putrinya yang hobi menyanyi pada penyanyi itu. Namun penyanyi itu hanya menjawab menyuruhnya untuk mencari pekerjaan lain dengan sedikit judes. Saat sedang berkumpul, Brian mendapat telepon dari Kim. Kim mengajak Brian makan siang. Tiba-tiba terjadi kekacauan, pintu gerbang terbuka dan membuat semua penonton masuk ke belakang panggung. Brian mencoba menyelamatkan penyanyi itu. Dan saat itu juga ada seorang pria yang bersembunyi di balik dinding gelap ingin melukai penyanyi itu. Namun untungnya Brian berhasil menyelamatkannya dan membawanya ke mobil. Brian mencoba menenangkan penyanyi itu. Saat sedang bertugas, penyanyi itu mendatangi dan menanyakan apakah Brian menginginkan anaknya menjadi seorang penyanyi. Brian bilang iya, sejak dia berumur 5 tahun. Penyanyi itu memberikan kartu nama pelatih vokalnya pada Brian. Penyanyi itu juga akan membayarnya. Dia juga memberikan nomor telepon manajernya. Jika pelatih vokal itu berhasil melatihnya, maka dia akan mewujudkan impian putri Brian. Brian sedang menunggu putrinya di sebuah restoran untuk makan siang seperti yang telah dijanjikan. Namun, Kim datang bersama ibunya dan membuat situasi agak canggung. Kim bilang sepupu dari temannya mengajaknya berlibur ke Paris. Karena Kim masih di bawah umur, dia membutuhkan izin Brian untuk meninggalkan kota. Hubungan Brian dan mantan istrinya tidak baik. Mantan istri Brian menyuruhnya menandatangani surat izin itu. Brian tidak mengizinkannya karena khawatir pada putrinya. Kim sudah terlanjur marah dan menangis lalu meninggalkannya. Alhasil, Brian menandatangani itu dan membuat Kim sangat senang. Brian membawa Kim ke bandara untuk ke Paris sambil mengobrol. Brian menceritakan pekerjaan yang dia jalani dahulu. Brian melihat sebuah peta dan mengetahui kalau Kim tidak hanya ke Paris. Ternyata Kim berbohong. Itu adalah tur U2 di Eropa. U2 adalah sebuah band rock. Kim mengikuti band rock itu mengelilingi Eropa. Mantan istrinya terus membela sang putri dan membenarkan apa yang putrinya lakukan. Saat mereka sampai di Paris, seorang pria asing mengantar Kim dan temannya Amanda ke alamat yang mereka tuju. Pria itu juga mengajak mereka untuk pergi ke sebuah pesta.
Amanda menyetujui itu, tapi Kim tidak begitu tertarik karena belum terlalu mengenal pria itu. Namun mau tidak mau dia ikut karena Amanda tertarik pada pria itu. Pria itu menelpon seseorang dan memberitahu lantai berapa Amanda dan Kim tempati. Dia mempunyai niat jahat. Brian terus menelpon Kim namun tidak dijawab dan membuat Brian gelisah. Akhirnya dia mengangkat telepon dari Brian. Brian meminta telepon sepupu Amanda karena Brian taunya kalau mereka tinggal di sana. Namun ternyata sepupu Amanda sedang berada di Spanyol. Dan tempat itu hanya ditempati Amanda dan Kim. Kim sendiri juga tidak tahu tentang itu. Saat sedang bertelepon di ruangan lain, Kim melihat ada beberapa pria masuk dan menyerang Amanda lalu menculiknya. Setelah mendengar itu, Brian mengeluarkan alat-alat dan tetap terhubung kepada Kim. Brian menyuruh Kim melakukan apa yang dia suruh. Pria itu berbahasa asing. Kim ditarik dari tempat persembunyiannya. Dia menyebutkan ciri-ciri orang yang menculiknya. Brian berbicara dengan orang yang menculik Kim dan Amanda. Brian bilang dia akan mencari mereka dan membunuh mereka kalau mereka tidak melepaskannya. Namun penculik itu hanya bilang semoga berhasil. Brian mendatangi rumah mantan istrinya Lenore dan suaminya untuk memberitahu soal putrinya. Brian meminta tolong temannya untuk menganalisa percakapan orang yang menculik Kim. Si penculik berbahasa dalam Albania dan berasal dari Tropoja, tempat di mana orang jahat tumbuh. Bahkan pemerintah Rusia memberi mereka keleluasaan yang cukup. Orang yang berbicara pada Brian bernama Marco. Dia adalah bos gangster yang baru 6 bulan pindah ke Paris. Saat Kim ditangkap, dia sempat memberitahu ciri-ciri kalau mereka bertato. Itu adalah identitas kelompok. Kelompok ini melakukan bisnis penjualan wanita. Mereka menawarkan pekerjaan bagi wanita dari negara Eropa Timur sebagai pembantu atau pengasuh. Setelah menyelundupkan mereka akan memberikan narkoba dan menggiring mereka ke pelacuran. Brian harus menemukannya dalam 96 jam. Kalau tidak, dia tidak akan pernah ditemukan lagi. Brian melakukan penerbangan untuk mencari Kim. Dia mendatangi tempat di mana Amanda dan Kim tinggal. Dia sangat handal karena sebelumnya dia bekerja sebagai anggota CIA. Brian menemukan sebuah barang bukti yaitu potongan rambut yang berada di kaca dan menyimpannya. Brian mencoba membuka memory card HP Kim. Dia melihat ada bayangan pria yang bernama Peter yang telah mengantar Amanda dan Kim. Peter sedang mencari korban lain dan bertemu dengan Brian. Brian langsung menghajarnya. Namun Peter ditolong oleh temannya. Dia menarik Brian keluar dari mobil dan Brian menghajarnya. Sayangnya Peter telah melarikan diri. Brian mengejarnya dengan mobil dan membuat kemacetan. Brian turun dari mobil dan terus mengejarnya. Peter melompat dan dia ditabrak oleh sebuah truk. Brian mengikuti seorang pria yang tidak lain adalah rekan lamanya. Brian menceritakan apa yang terjadi. Temannya memberitahu di mana Brian bisa menemukan para orang Albania ini. Temannya tidak bisa membantu karena akan merusak pekerjaannya jika dia membuat kekacauan. Brian mencari seorang penerjemah agar dapat menerjemahkan bahasa Albania. Brian berbicara dengan wanita bayaran untuk mencari tahu lebih siapa dalang di balik semua itu. Tiba-tiba ada seorang pria datang dan menyerang Brian. Pria itu memeras Brian. Untungnya Brian bisa pergi dan kembali ke mobilnya dengan selamat. Brian menyuruh pria yang menerjemah itu menerjemahkan sebuah percakapan. Brian memasang pelacak suara pada pria itu dan dapat mendengarkan percakapan mereka. Dan penerjemah itu mendengar kalau barang yang diperdagangkan membuat masalah.
Setelah mendengar itu, Brian menyuruh penerjemah itu pergi dan meminta kamusnya. Brian mendatangi sebuah tempat. Tempat itu penuh dengan wanita yang telah dibius narkoba. Brian menemukan jaket milik Kim, namun wanita itu bukanlah Kim. Brian menyerang seseorang dan membuat kekacauan. Ada seorang pria datang membawa pistol, Brian langsung menembaknya. Brian memindahkan wanita yang membawa jaket Kim ke mobilnya. Brian membuat tempat itu terbakar dan meledak. Brian kabur dan dikejar. Mobil Brian terus dikejar dan ditembak. Brian berhasil melarikan diri. Brian memesan sebuah kamar hotel untuk dia bermalam. Brian menginfus wanita yang dia bawa dan merawatnya agar cepat pulih. Teman lama Brian menghubunginya dan mengajaknya bertemu, namun Brian hanya melihatnya dari jauh. Mereka mencoba melacak keberadaan Brian. Temannya bilang kalau orang-orangnya akan datang dan ingin menangkap Brian. Temannya menunjukkan tiket pesawat dan menyuruh Brian pulang. Namun Brian tidak mau. Brian bilang dia tidak melawan pemerintah. Dia hanya berusaha menyelamatkan putrinya. Mereka melacak di mana telepon Brian berada. Banyak orang mendatangi tempat di mana telepon Brian dilacak. Ternyata Brian lebih pintar dan mereka masuk ke dalam perangkap Brian. Brian berada di gedung yang berbeda. Brian melarikan diri lagi. Saat wanita yang dia bawa menyadarkan diri, Brian langsung bertanya dari mana dia mendapatkan jaket Kim. Wanita itu bilang jaket itu Kim berikan padanya karena dia kedinginan. Dia berikan saat berada di rumah pintu merah. Nama gedung itu adalah Paradise. Brian langsung mendatangi tempat itu. Tempat itu dijaga sangat ketat. Brian bilang dia ingin bertemu dengan bos dan memperlihatkan kartu nama temannya yang bekerja dengan orang Albania. Brian memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan preman, dan mereka semua mempunyai tato bintang dan bulan di tangannya seperti ciri-ciri yang Kim sebut. Brian menyamar menjadi temannya yang bekerja untuk orang Albania. Saat setelah Brian menemukan siapa pelaku yang menculik anaknya yang mengucapkan semoga berhasil, mereka langsung bertarung. Brian menembak mereka satu persatu. Brian berhasil menemukan Amanda, namun sayangnya Amanda telah tewas. Brian menangkap pria yang menculik Kim dan menanyakan di mana Kim. Tapi dia malah meludahi Brian. Brian kemudian menyetrum pria itu. Pria itu adalah Marco. Marco bilang dia telah menjual Kim pada Saint Clair. Brian mendatangi rumah temannya yang bekerja pada orang Albania yang bernama Jean. Dia sempat mengambil senjata di bawah bathtubnya. Saat Brian menanyakan siapa Saint Clair, Jean langsung menodongkan senjatanya kepada Brian. Brian menembak lengan istri Jean. Brian berhasil mendapat informasi tentang Saint Clair. Dia mendatangi sebuah acara yang ada Saint Clair di sana. Brian menyerang seorang penjaga agar dapat masuk dan bertemu Saint. Brian menyerang satu persatu orang di sana. Brian menyamar menjadi pelayan hotel dan masuk pada sebuah kamar. Di dalam kamar itu sedang menegosiasi terhadap wanita-wanita yang mereka culik. Kim muncul pada saat pelelangan terakhir. Brian menodongkan pistol pada pria yang sedang melelang dan menyuruhnya agar membeli Kim. Namun sayangnya Brian dihajar dan dia digantung. Brian bilang ke mereka kalau dia adalah ayahnya Kim. Namun mereka tidak peduli dan akan membunuh Brian. Namun Brian berhasil meloloskan diri dan membunuh orang yang mau membunuhnya. Saint Clair adalah pria terakhir yang dia bunuh. Saint bilang kalau Kim ada di kapal dermaga. Brian berlari mencarinya sebelum terlambat. Namun saat dia sampai, kapal itu telah berlayar. Brian masih berusaha mengejar menggunakan mobil. Brian melompat ke kapal dan membunuh seorang penjaga.
Dia masuk dengan hati-hati dan menyerang para penjaga. Salah satu penjaga mengetahui kalau ada Brian. Mereka saling menembak. Brian bertarung dengan pria yang dia suruh untuk membeli Kim. Brian berhasil membunuhnya. Brian membunuh pria yang bersama Kim. Dia berhasil menyelamatkan Kim dan mereka kembali ke California dengan selamat. Brian membawa Kim ke guru vokal yang diperkenalkan oleh penyanyi wanita yang dia jaga sebelumnya. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you next video. Thank you.